Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Shalwa Alifa dengan NPM 22351064. Kali ini saya sebagai moderator akan membuka presentasi kali ini yang berjudul Logika Fuzzy dengan metode Sugeno. Kali ini saya bersama anggota kelompok lain yaitu R. Citra Dwi Nanda Putri dan Esya Zevania Nanda Zeleri. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode Sugeno. Pengertian Fuzzy Sugeno merupakan metode logika fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan aturan if-then. Metode ini memodelkan hubungan antara input dan output menggunakan fuzzy, keanggotaan fuzzy, dan implikasi. Kelebihan Fuzzy Sugeno terletak pada kemampuannya menghasilkan output numerik berdasarkan kombinasi linear input. Metode ini sering digunakan dalam sistem kontrol dan pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti industri, keuangan, dan kecerdasan buatan. Metode Sugeno ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang tahun 1985. Bagian output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan konstanta orde 0 atau persamaan linear orde 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zevania Ananda Zeleri dengan NPM 2235106698. Kali ini saya akan menjelaskan untuk contoh kasus yang akan kami ambil, yaitu sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diterapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisa contoh kasus. Jadi, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Lalu, rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Lalu, rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Maka, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Nah, itulah contoh kasus yang akan kami angkat, dan untuk algoritmanya atau codingannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari codingan tersebut. Yang pertama, fungsi keanggotaan linear yang berfungsi menghitung derajat keanggotaan nilai X yang menurun dari batas atas dan menghitung derajat keanggotaan nilai X yang naik dari batas atas. Selanjutnya, data input yang berisi permintaan, persediaan, permintaan terbesar, permintaan terkecil, persediaan terbesar, dan persediaan terkecil, yang berisi derajat keanggotaan, permintaan turun, permintaan naik, permintaan sedikit, dan persediaan banyak. Selanjutnya, fuzzy logic yang berisi rule 1 jika permintaan turun dan persediaan banyak. Yang kedua, rule 2 jika permintaan turun dan persediaan sedikit. Selanjutnya, rule 3 jika permintaan naik dan persediaan banyak. Dan rule 4 berisi jika permintaan naik dan persediaan sedikit. Agregasi dan difusifikasi atau metode Sugeno yang berfungsi menghitung nilai produksi akhir, menghitung total derajat keanggotaan, dan menghitung produksi final
dengan hasil yang menampilkan produksi final. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari metode tersebut atau interpretasi hasil dengan jumlah produksi 4.207,14 kemasan. Produksi ini dirancang untuk memenuhi permintaan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang tersedia. Ketika permintaan naik dan persediaan sedikit, sistem secara otomatis meningkatkan jumlah produksi untuk menghindari kekurangan. Sistem juga mengakomodasi variabilitas permintaan dan persediaan, sehingga memastikan efisiensi operasional. Simulasi ini menunjukkan bahwa metode Fujii-Sugeno dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai parameter yang saling berinteraksi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.